Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng dengan saya Mang Dayun. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sekantor dengan Suanggi. Kisah ini ditulis oleh akun Facebook bernama Uamia. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan loncengnya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Entah apa yang merasuki Pak Geri, bisa saja kau memiliki kantor di tempat seperti ini. Padahal kau punya ratusan hektar tanah kosong dan bisa mendirikan bangunan kantor yang baru, yang lebih modern dan tidak pengap seperti ini. Silakan masuk, ujarku pada Helga saat sudah di depan toilet. Ia mengeluarkan benda dari saku, menitip 2 ponselnya padaku. 7 menit berlalu dan si gembul masih di bilik toilet. Lama sekali, gerutuku. Aku mengusap lengan yang mulai merinding. Tengkuk terasa dingin. Sendirian berdiri di lorong panjang itu. Pada menit ke-13, kedua tunggaiku benar-benar pegal. Aku berjongkok, menyandarkan punggung pada tembok lorong. Membongkar ikatan tali sepatu kemudian mengikatnya kembali. Membenahi tata rambutku dengan jemari. Mengecek ponsel. Menggigit ujung kuku. Dan sekarang tak tahu aktivitas apa lagi yang harus diselipkan demi menunggu Helga. Ku gedor pintu toilet agar Helga mempercepat aktivitasnya pribadinya itu. Senyap. Helga tak menjawab. Bunyi air pun tak terdengar. Kali ini ku gedor dengan ayunan kaki. Tak ada respon balik. Kau ini sedang buang hajat atau mengubah hajat jadi lollipop? Cepatlah keluar. Pagiku lantang di depan pintu. Hening. Ada apa dengan Helga? Kalau ia bercanda, tidak mungkin lama begini. Rasa khawatirku kini membuncah. Sayup. Terdengar kidung berbahasa daerah dari dalam bilik itu. Senandung lirih yang menyayat hati, walau tanpa alat musik. Bersenandunglah di rumahmu, jangan di kantor. Ini tidak lucu. Teriakku sambil menggedor pintu. Helga bersenandung lirih. Sontak aku mundur, menyadari arti senandung itu, mengenai dendam pembunuhan. Kusemangati diri sendiri dengan botol ramuan yang siap digenggam. Dengan 3 kali dobrakanku, pintu toilet berbahan plastik itu terbuka nyata. Astaga, mata Helga nyaris hitam seluruhnya, melotot. Tak berkedip menatapku. Ia berdiri mematung di bilik itu, memainkan kuku-kuku jarinya yang tiba-tiba tumbuh sangat panjang. Dia menghitungkan lagi lirik penuh dendam itu, menyanyikan untuk dirinya sendiri dengan tatapan yang mengerikan. Ia melangkah mendekatiku. Gemetar, kubuka tutupan botol, menuang serbuk putih di telapak tangan. Kemudian kulempar ramuan itu ke badan Helga. Tidak ada reaksi. Helga tetap saja kerasukan. Kerasukan Suanggi. Ramuan ini tidaklah mempan. Sementara Helga terus mendekatiku, menakutiku dengan lingkar matanya yang menghitam dan luas-luas jari yang memanjang. Tolong berhenti di situ, Helga. Jangan mendekatiku. Kau dirasuki Suanggi. Aku berusaha menyadarkannya, walau sia-sia. Bubuk yang tersisa di botol pun telah habis kupakai untuk menyerang Helga. Kini, pertahananku jebol. Kuhantam ubun-ubun kepalanya dengan botol kosong berulang kali agar ia sadar, namun nihil. Helga malah menyeringai bagaikan binatang buas yang menghadapi mangsa. Akulah mangsanya. Ia melompat kemudian menerkam. Dengan cepat, aku mengelak.
Brengsek, humbatku, menyentuh lengan kiri yang berdarah akibat cakaran kukunya. Kau suka main fisik? Tanya aku dengan membesarkan mataku. Baiklah, aku terima undanganmu, ucapku lagi. Sebenarnya aku hanya memberanikan diri karena tidak ada cara lain melawan Suwangi di lorong panjang yang sempit ini. Helga terlihat penuh amarah. Ia melangkah menyerangku dengan kuku-kuku yang tajam. Ku depak tangan kanannya. Dengan sekali tendangan, ia merintih, namun maju lagi. Kedua matanya telah benar-benar menghitam. Liur mengalir di kedua sudut bibirnya. Sial, mau apa kau? Seruku sengit sembari menghujam dadanya dengan sekali ayunan kaki. Dua tendangan mendarat, ia terpendal mundur, terjerembab di sudut lorong. Tak menyiakan waktu, kurai gawai dan segera mengirim voice chat ke grup WA perusahaan. Siapa saja, tolong datang ke toilet karyawan sekarang. Helga sedang rasukan. Brak, Helga melompat, menerkamku saat aku belum siaga. Kami jatuh ke lantai dengan posisi dia menindih aku. Wanita gembul ini merampas ponsel dari tanganku, kemudian menghantamkan benda pipi itu tepat di wajahku. Teriakku kesakitan, pipiku memar. Kami berguling di lantai, baku hantam sengit terjadi. Kemudian penghuni kantor beramburan datang. Jangan ditanya berapa luka cakar di leher dan tangan, hanya karena aku begitu melindungi wajah. Mereka melerai kami. Itu yang kuingat. Setelah itu, gelap total. Kau sudah boleh pulang sore ini, ucap wanita berseragam putih dengan stetoskop menggantung di lehernya. Bagaimana dengan plester-plester di leherku, dokter? Lukanya sudah kering. Suster akan segera datang membereskannya, ucap sang dokter dengan senyum ramah. Ia pergi meninggalkanku setelah memberi rentetan obat, lengkap dengan resep. Pintu kembali dibuka dan seseorang masuk. Kenar. Bagaimana dengan Helga? Aku langsung bertanya. Aku baru saja menyelesaikannya, administrasinya, dan ia juga telah pulang. Keluarganya? Mereka bilang Helga memang mudah kerasukan. Itu kelemahan dia. Tapi, apa dia masih akan bekerja bersama kita? Tanya gue lagi. Kurasa begitu. Ia malah khawatir padamu, telah melukaimu, ucap Kenar sambil mendekatiku, mengambil rentetan plester di leherku, menyentuh dengan lembut memar pipi yang nampak membaik. Kenar, aku memberanikan diri menatap wajahnya. Ia mengulum senyum, merapikan poni di dahiku. Kau ingin mengatakan sesuatu? Tanyanya dengan sembari mencermati aku. Ya. Kenar menarik kursi, mepet dengan ranjang pesakitan tempatku berbaring. Air mukanya berubah serius, menatap bibirku, menanti ucapanku. Jika tak bisa melumpuhkan Feli, maka aku harus resign di kantormu. Pria di sampingku tertegun, wajahnya mengendur seiring senyum yang memudar. Kau sudah memikirkan pekerjaan yang baru? Ia bertanya hati-hati. Belum, aku hanya ingin mengasihi diri sendiri. Sebenarnya, aku bosan dengan teror yang tak ada habisnya. Paparku jujur mungkin. Kenar meraih kedua tanganku, menggenggam dengan hati-hati karena bekas cakar yang mulai melupas. Karina, kau sangat mirip mendiang ibuku. Pertama melihatmu dalam keadaan pingsan di bandara,
Aku sudah tahu bahwa kau... Kenner tidak melanjutkan ucapannya. Aku menatapnya sendu. Katakan, ada apa denganku? Kau adalah cinta yang dikirimkan Tuhan untukku. Dua wanita yang sebenarnya sama. Ibu di masa kecilku yang menjadi istri di masa depanku. Itu adalah kau. Buliran bening mengalir di kedua sudut netraku. Ada haru yang lama tertahan. Lama hidup tanpa orang tua membuatku terlalu tegar. Berpikir apa gunanya memiliki pasangan. Namun hari ini, Kenner mematahkan stigma yang mengendap di kepalaku. Cinta sebenarnya masih ada. Aku memang tak berpendidikan tinggi, namun juga tidak bodoh dengan hal yang menyangkut masa depan. Di luar sana jarang sekali orang kaya menikah dengan orang sederhana, atau orang berpendidikan dengan mereka yang tak berpena. Oleh sebab itu, akan kuukur keseriusannya. Dua suster datang melepaskan beban-beban kecil di leherku. Mereka mengatakan bahwa luka sudah sembuh dan tinggal menunggu terkelupas. Mereka memberi krim tambahan agar kulit kembali mulus dan tak berbekas. Kemudian, Kenner membantu membereskan segala sesuatu agar aku segera pulang sore ini. Apakah kau harus menelpon Kia supaya dia kesini? Aku bertanya setelah kami berada di depan rumah sakit. Katakan padanya, aku bertanggung jawab sampai kau kembali ke rumah, karena ini adalah kecelakaan kerja. Kenner mengusap lembut kepalaku. Aku mengangguk lalu mengirim pesan pada adikku itu. Kami sampai di rumah setelah aku memandu alamat pada Kenner. Di beranda depan, kita sudah menunggu. Ia segera menyambut aku yang baru keluar dari mobil. Kemudian kami bertiga duduk di ruang tamu. Kia memang sudah tak tahan ingin bicara pada Kenner. Apa yang salah dengan kantor Anda? Kakakku ini sering sekali mengalami gangguan di kantor, bahkan di rumah juga. Padahal dulunya tak pernah demikian. Kia meminta penjelasan. Ia tak sabar. Kelihatan dengan menepuk-nepuk pahanya sendiri. Ingin pergi membuatku minum untuk mereka, namun Kia menjagaku. Kau istirahat saja dulu, jangan banyak beraktivitas. Ucapnya kemudian kembali menatap Kenner. Ayolah bro, itu gangguan Swanggi atau bangunannya yang angker? Tanya Kia lagi sementara Kenner sedang berpikir dari mana akan memulai penjelasan. Yah, bangunan itu dari zaman penjajahan Belanda, namun tanahnya milik nenek moyang papaku. Nah, pasca kemerdekaan, tak ada yang mengelola tempat itu. Pemerintah pun mengembalikan pada keluarga kami. Baru di tahun 1975, Papa mendirikan perusahaan dengan memakai bangunan itu. Dibilang ada penunggunya. Aku rasa semua tempat pasti ada setannya. Kenner menjelaskan dengan tenang. Kalau bukan bangunan yang angker, apa ada Swanggi di kantormu? Kia kembali bertanya. Maksud aku, kalau di kantormu ada Swanggi, aku kenal seseorang yang bisa membantu. Ya, setidaknya agar tak ada lagi korban. Kia menawarkan bantuan. Adikku memang menghabiskan waktu di tokonya, namun sebenarnya dia punya jangkauan pergaulan yang luas. Kenner nampak sedang berpikir, menimbang sesuatu. Soal Swanggi, semua karyawan sudah tahu siapa dia. Tapi yang kau bilang bisa membantu itu, apa itu seorang dukun? Memakai dukun tidak dibenarkan oleh agama. Kenner menatap Kia dengan wajah serius. Bukan dukun lah bro. Kia menjawab dengan senyum lebar. Ini cuma seorang kakek budayawan yang tahu banyak tentang rahasia kehidupan Swanggi. Setelah bincang-bincang cukup lama,
Kia memberi nomor ponsel sang kakek pada Kenar. Aku sendiri sudah 1 kali menghubungi sang kakek, sehingga mengetahui beberapa pantangan Swangi. Namun, Feli ternyata adalah Swangi kaliber yang tidak mempan dengan 1-2 penangkis. Aku dan Kenar pun menyepakati waktu yang pas untuk mengunjungi sang kakek. Sudah 3 hari aku diganggu Swangi Feli. Namun ia tak bisa menerobos benteng pertahananku, jadi aku aman. Sebenarnya, ada 2 hal yang kulakukan. Pertama, menaburi garam dan kapur sirih mengelilingi rumah saat malam tiba. Dengan catatan setelah itu, tak boleh lagi melangkah keluar rumah atau mengizini siapapun di luar rumah untuk masuk. Ruswangi biasanya menunggu di luar dan akan menempel pada badan siapa saja sebagai jembatannya masuk ke rumah. Geram membuat mata Swangi sulit untuk melihat kita dan kapur sirih, mengakibatkan Swangi melepuh. Cara yang kedua, aku membawa serta 3 siung bawang merah tunggal kemana-mana. Bahkan saat tidur sekalipun, bawang merah akan membuat mata Swangi pedih. Itu betul. Namun, bawang merah beruas tunggal adalah pilihan yang tepat. Sediakan dalam jumlah ganjil, 1 atau 3 cukup. Swangi selalu kalah pada penglihatan. Jadi jangan heran jika mereka tidak mampu berlama-lama bertetapan dengan kita. Mereka hanya akan melototi kita di saat tahu kita lemah. Namun, kasus Feli tak mungkin dibiarkan begitu saja, karena dia tak ada menyerah dengan sekali kekalahan. Dia akan terus mencari cara menerobos pertahanan kami. Dia memaksimalkan kemampuan iblisnya agar korban terus berjatuhan. Hidup ini terlalu indah. Aku tak akan membiarkan nyawaku melayang oleh iblis. Kodrat manusia lebih tinggi dari kaum Swangi, kan? Hanya jika tidak memiliki iman, maka kita akan kalah. Rumah bergaya tradisional dengan halaman yang luas itu tampak sepi. Kenar menekan bel yang dipasang pada pintu berban jati, sementara aku menunggu di balik punggungnya yang tinggi. Seorang wanita yang kira-kira berusia 70 tahun membukakan pintu, sedikit heran melihat kami. "Perlu siapa?" tanyanya datar. Kakek Fred ada." Kenar menjawab. "Sudah buat janji." Kali ini wanita itu melebarkan pintu. "Sudah, Nek," jawab kami hampir bersamaan. "Mari, masuk, Nak." Kami mengikuti langkah sang nenek dan kemudian duduk di ruang tengah di mana televisi sedang menyala. Kakek Fred keluar dari kamarnya setelah ditemui sang istri. "Kalian, Kenar dan Karina?" tanya sang kakek sembari mengaitkan kancing kemeja yang rupanya baru saja ia kenakan. "Benar, Kek. Kami baru saja bisa datang karena kebetulan hari ini hari Sabtu dan kami libur." Kenar menatapku sesaat, meminta isyarat kebenaran. Kemudian ia kembali berfokus pada kakek Fred. Sang kakek hanya tersenyum ramah, lalu tanpa basa-basi, ia langsung ke pokok pembicaraan. "Siapa nama Swangi itu?" Sang kakek menyipitkan mata. "Feli, lengkapnya Felicitas Carreriara." Aku menjawab cepat karena Kenar nampak tak hafal nama lengkap si iblis keratan. "Saya membaca SMS kalian dengan baik," ucap sang kakek sembari menatap sejenak ke layar ponselnya. "Jenis Swangi seperti Feli harus dilawan dengan cara khusus." Kini kakek Fred begitu lekat menatap kami. "Cara khusus?" Kenar bertanya seperti bergumam untuk diri sendiri. "Ya, dan kalian harus terlebih dahulu masuk dalam kehidupan Feli."
Aku dan Kenar hanya terpaku. Apa yang dimaksud si kakek bahwa kami harus memasuki Kurban Valley? Membayangkan wajahnya saja sudah membuatku ngeri. Apalagi harus berpura-pura akrab. Oh my god. Katakan, bagaimana kami harus melakukannya? Kulihat bibir Kenar bergetar. Perlu kuakui, pria tampan yang telah menyatakan cinta padaku ini sedang tergugu. Ibunya wafat oleh Suwangi. Kini ayahnya sedang sakit, dan dia harus menghentikan semua teror setelah Lita menjadi korban. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, antara rasa kasihan atau rasa cinta padanya. Entahlah. Sang kakek pergi mematikan televisi yang sebelumnya volume sudah dikecilkan oleh istrinya. Lalu, ia kembali duduk di kursi semula karena akan memberitahukan cara yang dia maksud. Cara ekstrim. Kalian harus akrab dengannya. Valley adalah Suwangi yang selalu memisahkan ruh dari jasad. Karena kalian kesulitan melawan ruhnya, maka hadapi jasadnya. Mendengar penuturan sang kakek, merinding seluruh tubuhku. Kulihat wajah Kenar sedikit pucat. Ini pilihan yang berat. Mampukah kami melakukannya? Bagaimana cara melawan jasadnya, kek? Tanya Kenar sambil meremas jemari. Buku-buku jarinya nampak memutih. Dia gugup. Kenar, kau pacarilah si Valley. Dan kau Karina, berusahalah jadi sahabat Suwangi itu. Kalian akan menang dengan cara ini. Tutur sang kakek dengan nada yang sengaja dibuat santai. Aku dan Kenar sontak melongo, hampir tak percaya. Kulihat rasa jijik terlukis di wajah Kenar. Sedangkan padaku, ada rasa ngeri yang merayap sampai di sumsum tulang. Ruh akan keluar dari badannya melalui lubang di pusaran perut, keluar dalam rupa binatang. Saat itulah badannya seolah mati. Kalian ambil kesempatan itu dengan memasukkan berbagai pantangan Suwangi ke dalam lubang perutnya. Saat ruhnya kembali, ia tak bisa lagi memasuki jasadnya. Kemudian akan menjadi bukti kekalahannya. Kakek Fred menjelaskan dengan sangat hati-hati. Kami hanya mencerna dalam diam, sesekali mengangguk tanda mengerti. Kenar mengajakku berdiskusi saat sang kakek mulai sibuk memamah sirip pinang. Dengan sedih, pria jebolan mengister salah satu kampus terkenal di negeri Paman Sam itu menatap wajahku. Karina, walau hanya sandiwara, tetap saja aku risih pacaran sama Valley. Aku terkekeh geli. Kau harus bisa, Kenar. Asal jangan bermesraan dengannya. Wajah sedih itu berubah serius. Aku tak akan membuatmu cemburu, Karina. Aku? Hei, untuk apa aku harus cemburu? Bisiku getir. Kau bilang tak boleh bermesraan dengannya, kan? Tidak kau peringati pun, tak sudi kulakukan hal itu. Ujar Kenar dengan ekspresi mual. Aku hanya tertawa tanpa suara. Lalu, kami saling berpandangan, membayangkan bagaimana jadinya sandiwara ini nanti. Sudut pandang Kenar. Aku, Kenar Rajo, MBA, berusia 26 tahun. Anak tunggal pasutri Geri Rajo dan almarhum Kenny Tamar. Masa kecilku sangatlah indah bersama ibu yang kucintai. Dia wanita yang ramah namun sering ketakutan saat ayah pergi berbisnis keluar daerah. Masih kuingat, berulang kali ia berteriak ketakutan di malam hari, membuatku kaget terbangun. Lalu dibujuknya aku tidur lagi. Saat remaja baru ku tahu apa penyebab ketakutannya itu. Ia diteror Suwangi. Tersimpan rapi dalam memoriku. Saat berusia 14 tahun, kala itu, ayah dan ibu merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15.
mengundang berbagai kalangan, termasuk semua karyawan. Tentu saja Feli hadir. Standing party itu berjalan dengan meriah. Setiap mereka tenggelam dalam suasana gembira, bertemu teman-teman lama, layaknya reuni akbar. Perlu diketahui, kala itu aku sudah sering mendengar istilah sewangi, namun belum melihat dengan mata kepala sendiri. Hingga berikut adalah pengundian door prize. Seru si pembawa acara yang kemudian disambut tepuk tangan, membahana dari setiap undangan. Satu demi satu pemenang dibacakan dan suasana semakin riuh. Remaja sepertiku lebih senang berkeliling ke seluruh area pesta. Kiranya menemukan gadis cantik seusiaku yang diajak orang tua mereka. Tak banyak, hanya beberapa gadis. Namun bukan seleraku, karena mereka sangat telkatif. Kulihat Feli tergesa-gesa meninggalkan lokasi utama pesta, berjalan mengelilingi area gedung yang kami sewa 1 hari Andrew itu. Dia mau bertemu siapa? Aku penasaran, jadi kuikuti saja dia. Kupikir dia akan menemui pacarnya, kemudian bercumbu di kegelapan, dan aku akan beruntung menonton live show. Ternyata tidak. Ia berhenti dekat rumpun bunga, di mana lampu tamannya mati. Lama sekali si Feli duduk bercongkok di situ, sementara aku mengawasinya dari balik sebuah mobil. Lalu, ia berubah menjadi burung gagak berukuran besar. Kepakan sayapnya terdengar kasar, terbang tinggi entah kemana. Beberapa kali berteriak di udara. Jantungku terpacu sangat cepat. Berulang kali aku mengucek mata, nyaris tak percaya. Lalu aku pergi ke tempat terakhir Feli berjongkok, memeriksa dengan teliti, dan dia memang tak ada. Benar-benar telah menjelma. Ketika hendak berbalik pergi, sesuatu mendarat tepat di sampingku. Burung gagak hitam, berukuran sangat besar. Tentu saja aku melonjak kaget. "Kau buat apa di sini, bocah tengik?" Pekiknya tepat di depan wajahku. Setelah begitu cekatan menjelma lagi menjadi manusia. Kau... Terbata-bata aku berucap, saking terkejutnya. Ekspektasiku menyaksikan romance live show. Realitanya bertemu wanita monster. Ia segera membekap mulutku dengan tangannya. Kuhirup bau amis darah dari tangannya itu. Ingin muntah. Namun ia memperkuat tekanan. Lalu matanya yang nyaris menghitam menatapku lekat. "Jika kau bocorkan jati diriku, maka dengan gampang aku akan membunuhmu," ucapnya dengan gemas. Kulihat amarah tertahan di wajah seram itu. Ia melepaskan aku, lalu dengan kasar mendorong pundakku agar kembali ke area pesta. Terbirit-birit, aku lari seperti hilang akal. Yang aku tahu, Feli dapat menjelma jadi gagak. Hanya itu. Mungkin kekuatan suangginya bertambah setelah beberapa tahun. Buktinya, pulang dari Amerika kutemukan beberapa rekaman CCTV di mana terekam penjelmaannya. Kembali ke cerita. Ketika kembali ke kerumunan pesta, situasinya sudah berbeda. Semua orang terlihat panik. Lalu terlihat keluarga inti kami tengah mengerumuni sesuatu. Kenny!" teriak ayahku yang sementara memangku ibu. Ia terus mengguncang badan ibu yang rupanya telah kaku. Semua orang semakin histeris saat dokter datang, apalagi saat mengumumkan bahwa ibu telah wafat. Siapa saja tentu setuju jika kukatakan kehilangan ibu adalah kehilangan cinta pertama. Dalam tangan kasihnya, aku tumbuh menjadi remaja yang unggul secara akademis dan sosial. Tahu menghargai siapa saja, bahkan membantu orang lain untuk mencapai kualitas hidup mereka. Namun tetap saja, hidup tanpa ibu bagai danau tiada berair. Memasuki jenjang SMA, sudah 5 karyawan ayahku yang meninggal tak wajar. Ada yang kerasukan berbulan-bulan hingga bertemu ajal. Ada juga yang muntah berak, kemudian mati dengan mata terbalik, serta kornea memutih total. Lalu, ayah sering sakit-sakitan, ditambah beban pikirannya yang tak tersalurkan.
Kenar, panggil ayahku suatu saat. Aku yang sedang menyeka bersih mobil terpaksa berhenti, lalu menghampirinya. Duduk di dekat ayah sambil memijit lembut pundaknya yang tak lagi tegap. Kau akan berangkat kuliah ke negeri seberang, nak. Sudah saatnya ayah memberitahukanmu sesuatu. Ucapnya pilu. Netranya menahan cairan yang hampir tumpah. Kucium keningnya lalu berbisik. Katakan saja, ayah. Aku mungkin bisa mati kapan saja. Kau haruslah kuat, nak. Lawanlah dia. Siapa dia, ya? Feli kah? Aku sengaja menebak. Ayah cukup terperanjat. Apa yang kau tahu tentang dia? Tanya ayah spontan. Lalu, ku ceritakan kejadian 4 tahun lalu. Saat Feli menjadi gagak dan ibu meninggal di waktu yang sama. Jatuh lagi air mata ayah. Dalam hening ia menatap aku, seolah menitip harapan agar aku tidak mati di tangan Songgi itu, agar aku meneruskan garis keturunannya. Kenapa tidak kau pecat saja wanita buruk itu, ya? Akhirnya pertanyaan yang lama tertahan di ujung lidah terlontarkan juga. Ayah membuang pandangannya ke perkaran rumah. Dulu, jauh sebelum kau lahir, ayah terlanjur berjanji pada kedua orang tuanya di kampung kalau anak mereka, Feli, akan terus bekerja bersama kita. Jadi, ayah mengenal orang tua Feli? Tanyaku lagi karena hal ini sungguh baru ku ketahui. Iya, kenal karena kecelakaan. Ucap ayah setengah menerawang, memutar kembali ingatannya bertahun-tahun silam. Aku termangu menatap perkarangan yang juga ditetap ayah. Di awal merintis susah dulu, aku selalu menjelajahi kampung seorang diri, mengabaikan panas dan hujan demi target kesuksesan. Dari satu desa ke desa lain, lewati lembah, mendaki bukit, mengarungi jalanan terjal. Dan kesemuanya itu, aku selalu lolos, nak. Sampai pada hari sial itu. Teruskan ceritamu, ayah. Kataku sambil kembali memijit lembut baunya. Itu adalah hari di mana hujan turun begitu lebat. Sungai kering yang biasa kulewati dipenuhi air hujan. Kendaraan pick up terus meraung di genangan lumpur. Aku berusaha agar bisa melewati sungai kecil itu. Namun tiba-tiba banjir besar datang menerpa, nak. Mobil ayah tenggelam dan aku terbawa banjir. Tersangkut pada ranting pohon liar. Ayah pun bertahan hidup dengan berpegangan di situ. Tempat itu memang sepi, jarang penduduknya. Tapi untunglah ada satu rumah di dekat sungai, nak. Rumah yang terbuat dari kubuk bambu, beratapan alang-alang. Jadi ayah berteriak sekencang mungkin agar pemilik rumah itu datang membantu ayah. Tidak sia-sia, 2 jam kemudian datang sepasang suami istri yang rupanya baru bangun dari tidur siang. Mata mereka memerah, bau badan begitu anyir, dan berperangai kaku. Jika ku tolak, maka siapa lagi yang akan membantu ayahmu ini? Tutur ayah lemah. Jadi, ayah ditolong mereka? Apa mereka orang tua si Feli? Tanyaku begitu penasaran. Benar, nak. Kami termangu beberapa saat, hingga ayah kembali bercerita. Ayah tinggal bersama mereka 2 hari lamanya. Feli, anak tunggal dari pasangan Songgi itu. Di kedua malam itu, mereka semua menghilang, pergi menjelajahi langit, terbang mencari mangsa. Ayah mencari mereka di setiap bagian rumah, tapi nihil, nak. Mereka akan kembali di subuh hari, mendarat menjadi manusia lagi, membawa banyak sekali makanan. Membawa makanan? Bagaimana caranya, ya? Ucapku ngeri.
Membayangkan Suwangi terbang memikul makanan, ternyata caranya di luar dugaan. Caranya dengan mengubah darah jadi makanan. Ini secara supranatural. Jadi saat mereka meneror manusia, sebenarnya mereka sedang mengambil darah orang itu secara magis. Lalu saat tiba di rumah, darah itu berubah jadi berbagai jenis makanan. Misalnya daging, nak. Tutur Raya sedikit gemetar. Sangat pilu jika ia harus memutar kembali pengalaman buruk di waktu silam. Dengan raut wajahnya semakin pucat, Ayah kembali mengisahkan. 2 hari dirawat oleh mereka. Aku dijamu dengan lauk daging kambing, bahkan daging sapi juga, nak. Padahal apa ya? Aku merinding namun semakin penasaran, memaksa ayahku agar terus bercerita. Padahal mereka tidak memelihara kambing atau sapi. Juga tidak ada tetangga di hutan itu yang sekiranya memberi daging. Mata manusiawiku melihatnya berupa daging kambing dan sapi, namun sebenarnya itu adalah darah manusia. Manusia yang mereka teror, nak. Aku memeluk ayahku yang nampak ketakutan dengan apa yang diceritakannya. Kemudian ayah bertutur tentang bagaimana mereka meminta agar Feli ikut ke kota, bekerja di perusahaan ayah. Ayahku berpikir bahwa Feli tidak sebuah seorang tuanya. Itu salah. Ternyata selain memangsa rekan karyawan, ia juga menyerang teman kosannya. Guru bukan? Ia juga meminta ayahku agar mengadopsinya sebagai anak. Karena saat itu aku belum lahir, ibuku tidak setuju. Tidak sudi memelihara anak setan. Itulah alasan Feli membenci ibuku, menerornya siang dan malam, hingga ajal menjemput. Aku hampir saja tidak berniat pulang ke Indonesia. Coffee corner yang aku rintis usai wisuda sudah cukup berkembang di majikan. Aku betah domisili di Amerika karena tidak ada Suwangi di sana. Namun, di kesekian malamnya, ayah terus menelpon, mengatakan ia sakit, mengatakan ia harus pergi berobat, mengatakan agar aku meneruskan usahanya. Sungguh berat jika harus kembali ke rumah tanpa sosok ibu, apalagi melihat Feli di kantor. 2 hal itu membuatku berkecamuk, sedih juga benci. Di saat 2 fenomena itu meracau batinku, justru ketemukan sosok ibu pada seorang wanita, Karina. Wajahnya sangat mirip ibuku, bahkan ia sudah mandiri di usianya yang terbilang muda. Mengarungi pedesaan kadang sendirian, tangguh sangat. Dialah alasanku betah berada di kantor atau berlama-lama di grup WA perusahaan hanya untuk menatap foto profilnya. Oh ibu, aku akan menjaga wanita ini karena dahulu aku terlalu kecil dan tak mampu membela hidupmu. Dan kau, Feli, aku akan memacarimu, bukan karena suka, bukan juga dendam, hanya ingin menghentikan segala kejahatanmu. Sudah 4 hari kami mencurahkan perhatian pada Feli, namun responnya berbeda. Ia suka didekati Kenner dan benci jika aku yang mendekatinya, mengakibatkan jiwa detektifku meronta. Lagi, ia menolak makan siang gratis yang kutawarkan dalam kotak. Mungkin tak berselera dengan lauknya atau kemasannya, entahlah. Selalu saja Feli mengembalikan suguhan yang mahal. Lalu, di depan mataku dengan sumringah menerima nasi bungkus yang disodorkan oleh Kenner. Padahal kami berdua sedang bersandiwara. Siang ini, Fel, aku membawakanmu makan siang. Ini enak loh, rugi jika kau menolaknya. Dengan senyum termanis, aku memamerkan isi nasi kotak yang kubawa. Ia terpancing, beranjak dari meja kerja, lalu mendatangiku. Bukan tak tertarik pada pemberianmu, Karina. Aku heran, dulu kau benci padaku, bahkan pernah mempermalukan aku di hadapan banyak orang, dan sekarang dengan segala kebaikan ingin menarik hatiku. Apa maksudmu? Feli berdiri beku di hadapanku dengan mata menyorot tajam. Bulu kuduku seketika merinding, namun perlahan melayu lagi karena kekuatan motivasi. Kau salah, Feli.
Kepribadianmu yang tertutup sempat membuatku sungkan. Aku yang seharusnya mendekatimu, aku tak membencimu. Sebaliknya, hanya ingin kita lebih akrab. Apa aku salah? Ucapku selembut mungkin dengan bias mata yang syahdu, lalu mengukir senyum manis. Apa urusanmu dengan kepribadianku yang tertutup, ah? Feli memekik emosi. Aku tak butuh penilaianmu, ucapnya lagi. Maafkan aku, kau tertutup dan itu unik. Ya, kau unik, unik sekali. Maafkan aku yang berusaha baik padamu. Aku melangkah keluar dari ruangan wanita belis itu, dengan masih menenteng makanan. Tunggu. Wanita itu memanggil. Aku berbalik. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.